Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ukar. Saat ini saya membuat video tentang estetika humanisme. Saya mengambil tema tentang leadership. Mari kita mulai untuk presentasi yang saya buat. Estetika dan humanisme oleh Muhammad Ukar dengan nomor mahasiswa 2302 0101 0136 kelas LJ 204. Saya mengambil tema leadership, pemimpin yang sulit dicari. Mengapa saya mengambil tema pemimpin yang sulit dicari? Karena yang seperti kita ketahui saat ini di dunia industri maupun di kehidupan bersosial, kita sangat sulit sekali untuk menghadirkan atau mendapatkan pemimpin yang jauh ideal. Pemimpin kebanyakan saat ini mereka yang lebih senang tentang kekuasaan, tentang arogansi, ego yang tinggi, lalu kedudukan yang tidak mau diganggu-gugat, serta segala sesuatu yang bisa mereka kuasai secara pribadi. Baik, mari kita mulai. Leader atau pemimpin. Dalam artian pemimpin itu adalah orang yang mampu memberikan kepercayaan kepada orang lain dan memberikan kesempatan untuk melakukan suatu hal yang baru, membuat orang yang ada di dekatnya semakin percaya diri dan tidak takut akan tantangan di depannya. Maksudnya apa? Seorang pemimpin atau leader itu bukanlah orang yang diktator atau orang yang tidak mau diganggu-gugat, tetapi seorang pemimpin adalah orang yang berani untuk memberikan kepercayaan kepada tim. Mau itu salah ataupun benar, pemimpin atau leader yang baik adalah orang yang selalu meliding dan tidak takut akan kesalahan yang dibuat oleh tim. Ketika timnya melakukan sebuah kesalahan dari hasil kerja kerasnya, maka pemimpin atau leader tidak serta-merta langsung menjudge dan tidak serta-merta memberikan penilaian buruk, tetapi leader atau pemimpin lebih mengajarkan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan maksimal. Pemimpin atau leader sendiri bukanlah orang yang takut kehilangan dengan kursi kedudukannya, tapi leader atau pemimpin yang baik adalah leader yang mempersiapkan penggantinya, orang yang siap menggantikannya suatu saat nanti sebagai leader yang baru. Leader yang baik adalah leader yang dapat menciptakan leader-leader berikutnya. Orang yang seperti ini atau pemimpin yang seperti ini sangat sulit saat ini dicari. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang kita ketahui itu mereka ketakutan akan kehilangan sebuah yang namanya jabatan, kepemimpinan, kedudukan, serta kekuasaan. Leader yang baik itu selalu visioner. Apa arti dari visioner? Visioner memiliki visi jangka panjang yang jelas dan menginspirasi. Mereka mampu melihat gambaran besar dan memotivasi tim untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Menginspirasi dan memotivasi tim memberikan arahan yang jelas, fokus dan inovasi dan perubahan. Pemimpin selalu saja memiliki visi, tidak hanya bekerja menurut tuntutan, tetapi dia juga mampu menciptakan suatu hal yang baru dan tidak berpikir seperti halnya orang-orang terdahulu, tapi dia lebih berinovasi dan berpikir tentang masa depan. Kesalahan yang dibuat oleh tim terdahulu biasanya diperbaiki oleh leader. Leader itu berspesialis memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Leader juga tidak takut untuk dikritik dan dia juga siap untuk menjalani semua kritik itu dan diperbaiki dalam setiap langkahnya. Leader selalu jelas dalam memberikan arahan dan tidak mengambang, tidak hari ini A, besok B, besoknya C, tidak. Tapi leader itu memikirkan masa depan, berfokus pada tujuan dan capaian serta kesempatan yang datang di hari kelak. Coaching. Leader itu selalu coaching atau fokus pada pengembangan individu dalam tim, memberikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif, meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Mengapa saya sertakan foto Sir Alex Ferguson di sini? Karena beliau adalah orang yang mampu mengangkat derajat suatu tim sepak bola di Inggris, yaitu Manchester United, yang tadinya tim yang sangat terpuruk, tetapi karena kepemimpinannya banyak bintang-bintang Inggris baru bermunculan di tangan beliau. Beliau mempersiapkan seluruh tim, dari mulai tim pengembangan pertama sampai dengan yang senior, beliau persiapkan untuk masa depan. Terbukti dari kepemimpinan Sir Alex Ferguson selama menjadi pelatih di sana, dia banyak menyumbangkan trofi-trofi, ya, dari juara Liga, Piala Liga Inggris sampai champion dan antar klub. Itu terbukti bahwa coaching merupakan metode terbaik bagi tim dan individu untuk membangun masa depan lebih visioner dan tepat sasaran dengan menyiapkan segala sesuatunya. Beda halnya dengan pemimpin yang hanya ingin tim yang sudah bisa dan mampu bekerja, tetapi hasil yang diharapkan jauh dari ekspektasi yang diberikan kepada para tim tersebut. Pemimpin autokratis, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim, mengandalkan otoritas dan kontrol penuh, bisa menurunkan moral dan motivasi tim, menghambat kreativitas dan partisipasi. Maksudnya apa? Pemimpin yang bersifat autokratis ini lebih cenderung ke negatif, tapi juga kita harus punya pemimpin yang bersifat seperti ini. Ada di dalam diri seorang manusia, pasti ada sifat autokratis, tetapi lebih banyak mereka itu adalah orang-orang yang suka mengambil keputusan sendiri dan tidak bisa menerima masukan dari tim lainnya. Namun suatu saat ini diperlukan ketika harus mengambil sebuah keputusan yang mendadak atau dalam jangka waktu yang sangat cepat. Pemimpin tipe seperti ini sangat dibutuhkan. Tetapi untuk jangka panjang dan build a team, pemimpin tipe seperti ini sangat-sangat berbahaya bagi keberlangsungan dalam tim. Lalu kita masuk ke dalam slide berikutnya. Apa yang harus kita ketahui mengenai bos versus dengan leader? Ada banyak sekali perbandingan antara bos dengan leader. Itu diantaranya adalah bos cenderung mengandalkan otoritas dan kekuasaan untuk mengarahkan dan mengendalikan tim. Mereka seringkali memerintah dan mengharapkan kepatuhan dari bawahan mereka. Sedangkan leader menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Mereka lebih fokus pada memimpin dengan memberikan contoh dan mendorong partisipasi serta kolaborasi. Bos lebih sering memberikan instruksi dan perintah. Interaksi mereka dengan tim biasanya satu arah dengan fokus pada pencapaian tugas. Sementara leader
mendorong komunikasi dua arah, mendengarkan ide dan masukan dari tim. Mereka membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan anggota tim. Lalu bos biasanya fokus pada hasil dan target jangka pendek. Mereka lebih mementingkan penyelesaian tugas dan pencapaian angka-angka tertentu. Sementara untuk leader, selain fokus pada hasil, mereka juga memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan anggota tim. Mereka memiliki pandangan jangka panjang dan berusaha mengembangkan potensi individu dalam tim. Lalu selanjutnya, bos biasanya membuat keputusan sendiri dan mengharapkan tim untuk mengikuti tanpa banyak diskusi. Mereka lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down. Sementara leader melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menghargai pendapat dan ide dari anggota tim dan seringkali menggunakan pendekatan bottom up. Lalu bos mengontrol pekerjaan dan detail kecil dari anggota tim. Mereka mungkin merasa sulit untuk mendelegasikan tugas dan seringkali terlibat langsung dalam semua aspek pekerjaan. Sementara leader, mereka memberdayakan tim untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab. Mereka percaya pada kemampuan tim dan mendorong mereka untuk berkembang serta belajar dari pengalaman. Bos biasanya hubungan kerja cenderung lebih formal dan terpisah. Ada jarak yang jelas antara bos dan bawahan. Sementara leader membangun hubungan kerja yang lebih dekat dan saling menghargai. Mereka berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi anggota tim. Lalu di poin terakhir, bos biasanya menggunakan insentif eksternal seperti gaji, bonus, dan ancaman atau sanksi untuk memotivasi tim. Sementara leader menginspirasi tim melalui visi, tujuan bersama, dan memberikan dukungan moral. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi intrinsik. Negatif leader. Negatif leader biasanya memiliki sifat egois dan skeptis. Seperti apa? Egois itu biasanya mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Pemimpin yang egois cenderung fokus pada keberhasilan pribadi daripada keberhasilan tim atau organisasi. Mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim, tidak mau mendengarkan atau mempertimbangkan pendapat orang lain. Menurunkan moral dan motivasi tim, menghambat kolaborasi kerjasama, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak produktif. Itu adalah akibat dari keegoisan seorang leader atau seorang bos. Lalu skeptis, biasanya mereka cenderung meragukan atau tidak percaya pada sesuatu atau seorang tanpa bukti yang kuat. Pemimpin yang terlalu skeptis mungkin tidak mempercayai timnya dengan enggan mendelegasikan tugas atau mencurigai motif dan tindakan orang lain. Sulit menerima perubahan atau inovasi, menimbulkan ketidakpercayaan antara pemimpin dan tim, menghambat inovasi dan kreativitas, membuat tim merasa tidak dihargai dan tidak dipercaya. Itu merupakan sifat skeptis yang bisa ditimbulkan oleh seorang leader yang bersifat negatif. Oke. Lalu bagaimana caranya menanggulangi negatif leader? Caranya adalah menghadapi pemimpin yang skeptis dan egois bisa menjadi tantangan. Namun dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik. Komunikasi yang jelas dan terbuka, membangun kepercayaan, tetap profesional, perbaiki komunikasi, bersikap proaktif, minta umpan balik, tunjukkan keberhasilan dan kembangkan hubungan yang baik. Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengurangi skeptisme pemimpin dan membangun hubungan kerja yang lebih konstruktif dan produktif.
Beberapa hal di atas yang harus kita lakukan adalah hal yang biasanya disarankan oleh para leader. Leader biasanya tidak pernah mengacuhkan para timnya. Mereka justru membuka komunikasi, membangun kepercayaan satu sama lain dengan tim. Dan sifat skeptis dan egois ini biasanya dimiliki oleh orang yang satu, ketakutan kehilangan atas jabatan, pendapatan, serta kekuasaan. Pemimpin yang seperti ini yang memiliki sikap skeptis dan egois banyak sekali kita temukan di industri, di organisasi, ataupun di masyarakat. Banyak di antara mereka yang enggan sekali untuk diganggu, untuk mendapatkan masukan, ataupun mereka tidak mau berkompromi. Bahkan dikritik pun kebanyakan leader itu yang memiliki sifat egois dan skeptis malah menjadi bumerang bagi para pengkritiknya. Maka dari itu, menanggulangi leader tersebut dapat diterapkan dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Seorang pemimpin yang sukses perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan pelayanan yang hangat dan personal. Mereka harus memahami bahwa meskipun otomatisasi dan dapat mengurangi pekerjaan rutin, interaksi manusia tetap penting untuk menciptakan pengalaman tamu yang tak terlupakan. Biasanya, teknologi yang saat ini berkembang atau 4.0 saat ini yang dihadapi banyak dimanfaatkan oleh pemimpin yang memiliki sikap skeptis atau egois. Mereka selalu saja mempermudah diri mereka sendiri tanpa langsung berinteraksi dengan anggota tim untuk memberikan pelayanan terhadap tim ataupun terhadap tamu dan lain sebagainya. Pemimpin harus dapat menguasai teknologi serta pemimpin juga harus bisa berinteraksi dengan tim ataupun yang lainnya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak melupakan jasa dari tim tersebut. Walaupun di zaman teknologi canggih seperti ini sangat diperlukan keterampilan dan kemahiran serta fokus dalam melakukan pekerjaan. Seni dan kepemimpinan di era industri 4.0 melibatkan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan pelayanan yang personal. Memiliki visi yang adaptif, membangun hubungan yang kuat, mendorong inovasi. Dengan memadukan elemen-elemen ini, pemimpin dapat menciptakan pengalaman yang luar biasa, memberdayakan staf mereka dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan di tengah perubahan teknologi yang tepat. Merupakan hal yang bijak bagi seorang pemimpin di industri 4.0 ini menjadikan dirinya sebagai role model bagi para tim untuk mencapai suatu tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Ketika pemimpin sudah memiliki tujuan bersama, maka achievement pribadinya pun akan tercapai. Tidak usah takut menghadapi pekerjaan yang akan datang ataupun permasalahan yang ada di depan, ketika semua pemimpin satu sama lain berpegangan erat dengan tim. Karena tim akan dengan sukarela membantu para pemimpin untuk menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang terjadi pada kehidupan atau berorganisasi yang sedang berlangsung. Pemimpin saat ini memiliki tantangan terbesar, yaitu pemimpin tidak boleh melupakan siapa jati dirinya. Tapi saat ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah kehilangan sosok pemimpin yang mampu berkomunikasi dua arah, serta kehilangan sosok pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin-pemimpin
di masa yang akan datang. Sekian video ini saya buat dan saya jelaskan segala sesuatu yang saya buat di dalam video ini itu adalah murni pendapat dari saya, mengacu dan merujuk pada mata kuliah estetika dan humanisme serta pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari dari sesi 9 sampai dengan sesi 15. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.